India tidak hanya dikenal sebagai negara terpadat kedua di dunia atau tempat muasal film-film Bollywood terkenal. Namun, India juga dikaruniai dewa menyimpan beragam fakta menarik dan unik yang tentu saja recommended untuk kalian ketahui. Perbaiki posisimu dan simaklah. Awal mula peradaban. Kapan dan bagaimana awal mula peradaban di India? Simaklah ini baik-baik. India menjadi salah satu tempat pertama di dunia yang dihuni oleh manusia setelah migrasi dari Afrika melalui pesisir sepanjang Jazirah Arab. Sekitar 3000-an sebelum Masehi, bangsa pertama India Harappa membangun kota-kota di Sungai Indus yang saat ini menjadi wilayah Pakistan dan dikenal sebagai salah satu peradaban paling awal di dunia. Pada tahun 2000-an sebelum Masehi, bangsa Harappa runtuh dan tak lama bangsa India Eropa yang dikenal sebagai bangsa Weda atau Arya datang dari Asia Tengah. Agama mereka ikut bercampur dengan agama lokal untuk kemudian menghasilkan agama Hindu. Pada masa 320 sebelum Masehi, kerajaan pertama di India berdiri dikenal dengan nama Kekaisaran Maurya. Tidak hanya itu, pada tahun 320 sebelum Masehi, berdiri kerajaan lain seperti Kekaisaran Gupta yang berlangsung hingga 550 Masehi. Setelah keruntuhan Gupta, kaum muslim berhasil merebut bagian utara India dan mendirikan Kesultanan Delhi pada 400-an Masehi. Lalu sekitar tahun 1200 hingga 1300-an, bangsa Mongol menyerang India termasuk Kesultanan Delhi dan mendirikan Kesultanan Mughal di bawah pimpinan Zahiruddin Muhammad bin Umar Said pada tahun 1526. Pada tahun 1700-an, saat dinasti Mughal terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, Inggris akhirnya bergerak dan menaklukkan India. Dikuasai kerajaan Inggris. Vasco da Gama diketahui menjadi orang kulit putih pertama yang mendarat di India pada tahun 1498, tepatnya di Calicut. Selanjutnya, secara berurutan, bangsa kulit putih lainnya seperti Belanda, Inggris, dan Prancis datang ke India untuk berdagang. Setelah lobi dengan penguasa Kesultanan Mughal, Inggris berhasil mendirikan lembaga dagang English East India Company atau EIC pada tahun 1600. Dikarenakan kedudukannya kian kuat dan stabil di Indonesia, VOC Belanda akhirnya keluar dari India dan memperkokoh kekuasaan Inggris di India. Akan tetapi, seperti dikutip dari buku Islam Asia Selatan, karangan Ajib Thohir dan Ading Kusdiana, awal mula imperialisme Inggris di India ditandai dengan kemenangan Inggris atas Nawa of Banel dalam pertempuran Plasse pada 23 Juni 1757 setelah sebelumnya mengalahkan Prancis. Ya, kemenangan inilah menjadi katalis bagi pergeseran kepentingan Inggris di dunia. Dari yang sebelumnya sebagai daerah perdagangan menjadi daerah teritorial. Sejak abad ke-19, secara politis, India berada di bawah kendali Inggris. 3. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara yang merdeka pada 15 Agustus 1947 ini didasarkan oleh Konstitusi India, Johannes Okta, dan memerintah sebagai uni federal. Dengan kata lain, India dibagi ke dalam 28 negara bagian yang kemudian dibagi ke dalam beberapa distrik dan 6 wilayah persatuan, serta wilayah ibu kota nasional Delhi. Diketahui, India merupakan salah satu negara penerima yurisdiksi internasional Court of Justice dan negara demokrasi terbesar di dunia, bersumber dari buku Democracy and Social Change in India tahun 1959 karangan Subrata Kamitra dan V.B. Singh. India berbentuk republik parlementer, di mana presiden bertindak selaku kepala negara dan perdana menteri selaku kepala pemerintahan. Diketahui pemerintah India terdiri dari 3 cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif dipimpin oleh presiden yang merupakan kepala negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui kepala pemerintah. Cabang legislatif atau parlemen terdiri dari majelis rendah bernama Lok Sabha dan majelis tinggi Raja Sabha serta presiden. Sedangkan cabang yudikatif atau yudisial terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Perdata, Pidana, serta keluarga di tingkat distrik. 4. Agama dan kebudayaan tertua. Seperti yang sudah diulas sebelumnya, kalau India menjadi letak dari peradaban kuno dunia,
Salah satunya peradaban lembah Sungai Indus pada tahun 2800 sampai 1800 sebelum Masehi. Sekaligus merupakan tempat kelahiran dari 4 agama utama dunia, yaitu Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Namun, menurut catatan sejarah, sekelompok manusia mulai hidup di daratan India sejak 3300 Masehi, di mana saat itu sudah membentuk peradaban yang cukup kompleks. Baru pada sekitar 1500 sampai 600 sebelum Masehi, peradaban yang disebut dalam kitab Weda sebagai peradaban Weda disebut cikal bakal lahir dan berkembangnya budaya India. Saraswati Bagiana dalam bukunya Cultural Pluralism, National Identity and Development pada tahun 2006 mengungkapkan kebudayaan India penuh dengan sinkretisme beserta pluralisme budaya. Kebudayaan ini terus menyerap adat istiadat, tradisi, dan pemikiran dari penjajah serta imigran sembari terus mempertahankan tradisi yang sudah mapan dan menyebarluaskan tradisi India ke tempat lain di Asia. Terpecah dengan Pakistan. Pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947 dikenal sebagai salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah dunia. Sehingga sampai saat ini diketahui konflik antara kedua negara itu boleh dikatakan belum berakhir. Bersumber dari Tirto ID, konflik itu dilatar belakangi oleh berbagai persoalan, salah satunya perebutan wilayah, dan tentu saja agama. Padahal sebelumnya India dan Pakistan diketahui lahir dari perjuangan yang sama atas kolonialisme Inggris selama kurang dari 200 tahun. Namun, pembagian wilayah dan pendirian kedua negara India yang mayoritas Hindu pada 15 Agustus 1947 dan Pakistan yang mayoritas Islam pada 14 Agustus 1947. Demi meredam konflik, nyatanya tidak sesuai dengan prediksi. Dunia kemudian menyaksikan kembali 3 kali perang pada tahun 1948, 1965, dan 1971 antara India dan Pakistan selama 50 tahun belakangan. Lebih lanjut, konflik Kashmir dianggap sebagai penyebab utama pertikaian karena kelompok pembebasan Muslim Kashmir melakukan perangan gerilya melawan penguasa India yang dianggap menjajah. Udara terburuk di dunia. Persoalan tertua di negara-negara berkembang selain ledakan populasi ialah tempat tinggal dan kualitas lingkungan, khususnya udara. Berdasarkan laporan World Air Quality Report seperti dilansir di republika.co.id, kota-kota di India menempati peringkat teratas sebagai kota paling tercemar di dunia. Sebanyak 21 kota di India masuk dalam 30 kota paling tercemar di India pada tahun 2019. Mumbai, salah satu kota terbesar di India, memiliki kualitas udara terburuk. Bahkan polusinya membuat oksigen untuk bernapas tercemar dan tidak layak hirup. Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 90% populasi global menghirup udara yang melebihi target paparan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Laporan itu mengindikasikan bahwa polusi udara diperkirakan berkontribusi terhadap 7 juta kematian prematur setiap tahun. Negara Bollywood. Nampaknya kurang sedap ya kalau membahas India tanpa memasukkan industri Bollywoodnya. Bagi para pecinta film India, komennya di bawah. Disebut-sebut dalam berbagai hal, Bollywood telah melebihi popularitas negara India itu sendiri. Meski begitu, kalian harus tahu bahwa banyak orang yang masih menyalahartikan istilah Bollywood itu sendiri. Patut dicatat, kalau Bollywood itu merupakan nama tidak resmi untuk industri film India populer berbahasa Hindi yang berbasis di kota Mumbai. Istilah Bollywood sendiri terkadang dipakai secara keliru lantaran digeneralisasikan kepada seluruh film India. Padahal di India sebenarnya memiliki banyak pusat industri film. Misalnya film berbahasa Tamil berbasis di Kodambakkam, kawasan Chennai yang terkenal dengan sebutan Kollywood, dan film berbahasa Telugu berbasis Hyderabad dijuluki Bollywood. Bollywood ialah produsen film terbesar di India, sekaligus salah satu yang terbesar di dunia. Seperti diketahui, film India tidak hanya dinikmati orang India saja, melainkan sudah banyak negara yang penduduknya menggemari film itu, termasuk Indonesia. Kenapa India sangat kotor?
Belum lama ini, majalah berpengaruh The Economist memuat cerita dalam rilisnya dengan judul "Mengapa India Salah Satu Negara Paling Tercemar di Bumi". Sejalan dengan itu, Economic Times juga hadir melalui judul lainnya, yakni "India Sangat Kotor". Bahkan, menurut standar negara-negara miskin, memang terdengar tidak menyenangkan. Namun, demikianlah yang sebenarnya. Bahkan tanpa data ilmiah pun, negara Bollywood itu memang dikenal dengan lingkungan tak terawatnya. Meski demikian, tetap saja kita tidak boleh membicarakannya tanpa penjabaran yang dilengkapi data. Sikap abai yang mendarah daging. India tidak hanya dikenal lewat sejarah dan budaya yang panjang. Negara ini juga identik dengan makanan khas hingga bangunan ikonik Taj Mahal. Sayangnya, di balik semua itu, India tidak bisa menyembunyikan wajah lain yang menampilkan citra dari kebiasaan buruk masyarakatnya. Di satu posisi, orang India dikenal telaten dalam membersihkan rumah sendiri. Namun, di sisi lain mereka seolah abai jika itu mencakup lingkungan yang lebih luas. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sampah yang mengotori jalan-jalan. Alih-alih merasa punya peran, mereka cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Tidak ayal, mentalitas ini sudah mendarah daging dalam keberlangsungan hidup mereka. Ketika Mahatma Gandhi berkunjung ke Universitas Hindu Banaras pada 4 Februari 1916, ia menyampaikan dalam pidatonya mengenai sikap masyarakat yang abai mengenai kebersihan. Terlebih kebiasaan buruk meludah sembarangan. Namun yang terjadi selanjutnya adalah keadaan semakin memburuk bahkan setelah lebih dari 100 tahun berlalu. Perdana Menteri Narendra Modi pernah meluncurkan kampanye Swachh Bharat yang bertujuan untuk membersihkan India pada periode 2014 sampai 2019. Pemerintah membangun toilet rumah tangga, umum hingga komunitas. Selain itu, mereka juga turut dalam praktik pengolahan limbah padat. Meski pada akhirnya kampanye ini tidak menampilkan kesuksesan. Logikanya, menghadirkan lebih banyak tempat sampah dan toilet adalah mudah. Namun menjaga fasilitas tersebut tetap bersih dan dapat digunakan adalah bagian yang amat sulit. Kemiskinan. Menurut Bloomberg Billionaires Index, 2 miliarder India yakni Mukesh Ambani dan Gautam Adani masing-masing tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 dan 4 di Asia pada tahun 2021. Pemasukan mereka meningkat dan jika digabung kekayaan keduanya bahkan melampaui PDB beberapa negara. Fakta ini sekaligus menguatkan pendapat bahwa ekonomi India tumbuh dengan cepat dan angka kemiskinan pun menurun. Namun, tidak bisa ditampik kenyataan bahwa kesenjangan sosial jelas terasa, terutama jika berkaca pada pemukiman kumuh mereka. Berdasarkan laporan Credit Suisse mengenai koefisien Gini, tingkat ketimpangan di India melonjak dari 74,7 pada awal 2020 menjadi 82,3 pada akhir tahun yang sama. Meski menurun, bukan berarti jumlahnya otomatis berkurang dengan drastis. Terlebih saat pandemi, penduduk miskin di India diperkirakan bertambah 750 juta lebih karena resesi ekonomi. Pada dasarnya, kemiskinan yang meluas berdampak langsung pada lingkungan sekitar, sebagaimana lingkungan kumuh eksis di negara tersebut. Lingkungan Dharavi adalah contoh paling mencolok. Wilayah kumuh terbesar dan terpadat di Asia ini terletak di tengah-tengah kota Mumbai. Mereka memiliki toilet umum dan keran air, tapi sanitasinya buruk dengan selokan terbuka di sepanjang gang. Diperkirakan hampir 1 juta orang hidup di toko dan rumah-rumah sepanjang jalan yang sempit dan tidak berujung. Sebuah situasi di mana sampah lebih mudah bertumpuk karena minimnya ruang kosong. Kepadatan penduduk. Pada dasarnya, poin demi poin berhubungan satu sama lain. Bahkan sampai di sini dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang kotor dimulai dari kesadaran, diperjelas oleh kemiskinan, dan diperparah oleh kepadatan penduduk. Sebagaimana diketahui bersama, India dikenal sebagai negara terpadat kedua setelah Cina. Sementara itu, Amerika Serikat menempati urutan ketiga dengan jumlah penduduk yang hanya 1/4 dari populasi India. Nah, dengan populasi sekitar 1,4 miliar jiwa, India nyatanya memiliki sumber daya yang sangat terbatas. Sebut saja seperti akses terbatas ke air bersih. Mereka juga mengonsumsi makanan yang tidak higienis, menghirup udara kotor, dan tinggal di lingkungan yang padat. Bahkan menurut laporan PBB pada tahun 2013, 626 juta orang atau hampir setengah dari populasi India hidup tanpa sanitasi yang memadai. Dengan begitu,
Luas dan jumlah orang serta infrastruktur yang memadai adalah hal terbaik yang harus ditawarkan rumah agar nyaman dan mendukung kebutuhan mereka. Kemudian sampai di sini, sampah adalah konsekuensi yang tak terelakkan. Belum lagi adanya fakta bahwa banyak orang dari pedesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar seperti Mumbai dan Delhi. Setiap tahun hal itu terus berulang, di mana mereka datang untuk mencari pekerjaan atau masa depan yang lebih baik. Tapi yang terjadi kemudian adalah mereka justru berakhir dengan tinggal di daerah yang kumuh, tempat tak layak huni yang dibangun dengan lembaran plastik dan batang bambu. Mentalitas ikut-ikutan. Menurut kalian, dari mana sih sebuah kesalahan termasuk fatal tapi tak disadari? Itulah ketika kesalahan tersebut berulang dan menjadi kebiasaan untuk selanjutnya dimaklumi. Nah, kurang lebih demikianlah kultur yang terjadi di India. Sebenarnya bukan hanya di India, banyak tempat termasuk Indonesia pun kadang melakukan hal yang sama. Gambarannya kurang lebih seperti ini. Ketika sampah teronggok, maka yang lain juga akan menaruh sampahnya di sana. Tidak peduli ada tanda larangan, seolah-olah itu adalah kesalahan umum yang bisa dimaafkan. Tapi, itu hanya sebagian kecil. Lebih dari itu, masyarakat India juga menganggap kasta petugas kebersihan sebagai sesuatu yang kelasnya lebih di bawah. The Indian Express dalam tulisannya menyebut, ruang publik mereka memang dibiarkan sekotor mungkin, karena nantinya petugas kebersihan pasti akan datang. Dalam persepsi mereka, sebagaimanapun itu adalah pekerjaannya, dan ia telah dibayar untuk itu. Sehingga dari sinilah pola pikir sikap berhak membuang sampah sembarangan muncul, entah botol plastik, potongan kertas, atau apapun yang tidak dibutuhkan. Maka mereka akan membuangnya dimanapun dan kapanpun. Seluruh pembuangan di sepanjang jalan juga dimanfaatkan sebagai tempat sampah umum. Tidak peduli apakah saluran air tersumbat atau tidak. Toh, selama kotoran hilang dari rumah masing-masing, maka selebihnya akan menjadi urusan satu pihak. Kurangnya layanan pemerintah. Terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, India sudah mengirim roket ke bulan, tapi sebagian besar populasinya masih belum mendapatkan pelayanan yang layak, termasuk perumahan dan sanitasi yang layak. Dari sini, kita bisa menghadirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana sikap pemerintah dalam menangani masalah kebersihan di India? Sebagaimana dikutip dari The Citizen, bahwa hampir tidak mungkin menemukan trotoar di kota-kota India. Dan ketika ada beberapa, trotoar itu penuh dengan sampah dan basah oleh air seni. Itu artinya mereka membutuhkan lebih banyak tempat sampah dan toilet umum. Logikanya, tidak tersedianya tempat sampah di beberapa tempat jelas memaksa masyarakat untuk membuang sampahnya sembarangan. Selain itu, sulitnya mengakses tempat sampah di tempat umum memperkuat fakta bahwa ini adalah sebuah situasi yang melanggengkan masalah. Karena itu, kurangnya layanan pemerintah menjadi salah satu faktor penting mengapa India dikenal dengan lingkungan kotor mereka. Kemudian, ketika pemerintah mengeluarkan program, namun tidak berhasil, sepertinya usaha harus lebih ditingkatkan. Tentu saja dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Sebenarnya, ruang yang sempit pun tidak masalah, jika kesadaran akan pola hidup sehat tetap ada. Tapi mereka bisa apa, jika akses hidup yang memadai pun jauh dari harapan? Situasi ini pun diperparah oleh sikap masyarakat pada umumnya. Namun, apapun itu, pemerintah harus mengambil peran. Kalaupun mereka sudah berusaha namun tak berdampak, bukankah mereka harus tetap menjalankan kewajiban? Menurut kalian, faktor manakah yang mengambil peran paling banyak terkait kotornya India ini? Benua Asia sudah sejak lama dikenal sebagai pencetak gedung pencakar langit. Tak hanya memegang rekor dalam hal jumlah, nyatanya sederet bangunan dengan rekor tertinggi juga tersebar di berbagai negara di Asia. Namun, tahukah kalian ketika kota-kota di Tiongkok Timur Tengah dan Asia Tenggara naik, hal yang sama justru tidak terjadi di India? Pertanyaannya, mengapa India tidak seantusias negara Asia lainnya dalam membangun gedung pencakar langit mereka? Mari kita bahas. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya permintaan ruang di daerah padat merupakan inisiatif awal dari hadirnya pembangunan yang menjulang ke atas. Sejalan dengan itu, India hadir sebagai rumah bagi beberapa kota terpadat, sekaligus pemilik PDB tertinggi kedua setelah Tiongkok di Asia. Hanya saja, fakta barusan tidak mencerminkan partisipasi India lewat bangunan pencakar langit. Sebagai contoh, Mumbai yang merupakan salah satu kota terbesar sekaligus kota terpadat di India, punya karakteristik bangunan lebih pendek jika dibandingkan dengan kota-kota tetangga di Asia.
Tiongkok sendiri telah membangun hampir 1.100 gedung pencakar langit setinggi lebih dari 200 meter, diikuti oleh Korea Selatan dengan 86, Malaysia dengan 61, dan Indonesia dengan 48. Tetapi India hanya memiliki 24, itu pun beberapa di antaranya mendekati 300 meter yang sedang dibangun. Perbedaan ini tentu saja tidak bisa mengingat populasinya yang luar biasa, yakni 1,4 miliar orang serta potensi kekayaan secara keseluruhan. Jika potensi itu seharusnya ada, mengapa India malah berbeda? Usut punya usut, ada sejumlah alasan mengapa India tidak membangun pencakar langit. Dan nyatanya, ini tidak hanya datang dari satu faktor. Sebagaimana dihimpun dari banyak sumber, alasan pertama yang paling sering disebut adalah kendala teknik konstruksi dan ketersediaan dana. Analis properti Backlist and Byrne memiliki satu pengamatan menarik mengenai fenomena yang satu ini. Menurut dia, percepatan pembangunan gedung pencakar langit dan gedung tinggi lainnya di suatu negara menandakan krisis keuangan yang akan datang. Tetapi, India telah menyaksikan banyak krisis keuangan di masa lalu tanpa berusaha menyentuh langit melalui gedung-gedung tinggi terlebih dahulu. Kasarnya, biaya pembangunan gedung pencakar langit sangat tinggi dan India secara finansial tidak cukup stabil. Seseorang mungkin memiliki banyak uang untuk membangunnya, tetapi pada akhirnya akan ada kerugian yang diderita jika tidak dimanfaatkan. Selain itu, India terkendala atas kepemilikan akses ke teknologi konstruksi canggih, menyediakan kebutuhan dasar seperti air, pengelolaan limbah, listrik, dan lain-lain. Ke gedung-gedung tinggi juga menjadi kendala teknis. Dengan populasi yang begitu besar, India nyatanya sering mengalami pemadaman listrik, terutama selama musim panas ketika permintaan listrik sedang tinggi-tingginya. Selebihnya, banyak pula kota yang kerap kali bergulat dengan masalah akses air bersih. Berdasarkan laporan Bloomberg, semua kota di India kesulitan menyediakan air minum. Tapi masalah di Bangalore sangat akut pada tahun 2013. Di tempat yang tinggi dan jauh dari sumber alaminya, yakni Sungai Kaveri. Kota ini harusnya menggunakan banyak energi untuk memompa air. Aliran yang hampir mencakup separuh kota tersebut akhirnya harus berhadapan dengan bangunan tinggi. Sebuah kemungkinan yang membuat air harus naik beberapa lantai, serta dapat memiliki jejak ekologis yang luas. Mungkin salah satu alasan terkuat mengapa India tidak memiliki jumlah gedung pencakar langit, yang berarti adalah pasokan listrik yang tidak mencukupi dan tidak dapat diandalkan di negara tersebut. Jadi, tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi salah satu mengapa sebagian besar gedung pencakar langit yang ada di India terletak di Mumbai. Sebab kota ini memiliki pasokan listrik yang lebih baik jika dibandingkan tempat lain di negara ini. Sementara bangunan rendah mengkonsumsi lebih banyak lahan, bangunan tinggi lebih banyak mengkonsumsi energi. Dengan situasi satu daya yang membaik di negara ini, kita akan memiliki satu alasan lebih sedikit untuk tidak memiliki gedung pencakar langit yang cukup. Sebenarnya perusahaan konstruksi asing menunjukkan ketertarikan pada permasalahan India, tapi mereka tidak diberi akses. Untuk yang satu ini, India memiliki alasan khusus mengapa izin yang dibatasi pemerintah India ternyata mengontrol Floor Area Ratio atau FAR, yang pada akhirnya tidak memungkinkan banyaknya struktur tinggi di negara tersebut. FAR sendiri merupakan rasio antara total luas yang tertutup dari semua lantai bangunan dengan luas kafling. Rasio luas lantai di berbagai kota India berkisar antara 2-4, yang berarti pengembang harus membayar harga tinggi untuk mencapai ketinggian. Hal inilah yang kemudian membuat proyek tidak dapat dijalankan. Sebagai perbandingan, FAR di Manhattan ternyata lebih dari 20. Sebenarnya kota-kota seperti Gurugram dan Bangalore mengubah aturan FAR mereka, tetapi tidak sampai menyebutnya perubahan drastis. Namun arahnya positif dari sudut pandang pendukung gedung pencakar langit. Tapi lagi-lagi secara politis yang demikian akan menjadi masalah sensitif.
terutama dapat menarik kemarahan para pecinta lingkungan. Lebih dari itu, sikap mempertahankan cakrawala bertingkat rendah di India juga dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas dan keamanan struktur warisan. Setelah melihat faktor pendanaan, alat canggih hingga aturan pemerintah, minimnya pembangunan pencakar langit di India juga dihubungkan dengan alasan politik. Pencakar langit bukan sekedar tanda modernisasi, tetapi sering dianggap sebagai simbol kapitalis. India dengan kecenderungan tradisionalnya terhadap sosialisme atau bias kiri tengah, tidak pernah mendorong pertumbuhan vertikal. Hal ini dihubungkan dengan ketakutan akan dampak politik di mana sebagian besar pemilih terdiri atas orang miskin. Dengan demikian, kebijakan pemerintah selalu mendorong penyebaran secara horizontal daripada perkembangan secara vertikal. Alhasil, konsep gedung pencakar langit selalu memicu beberapa reaksi ekstrim di negara ini pada masa lalu. Meski demikian, meningkatnya populasi dan urbanisasi yang berlangsung cepat membuat India tetap mempertimbangkan gedung pencakar langit pada akhirnya. Selanjutnya, tanah India, khususnya di banyak tempat, ternyata memiliki aktivitas seismik yang tinggi. Karena itu, pembangunan proyek dengan ketinggian yang menjulang dianggap bisa saja menimbulkan banyak korban jika terjadi bencana alam. India memiliki sejarah gempa yang cukup dahsyat akibat gerakan lempeng tektonik India ke Asia yang berlangsung secara terus-menerus. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan PBB menyatakan India sebagai daerah dengan resiko gempa tinggi, dengan Delhi sebagai kota yang paling berisiko. Tingkat aktivitas seismik yang tinggi ditambah dengan kepadatan penduduk yang besar bukanlah hal yang menguntungkan, apalagi bangunan dengan rencana yang lemah. Minimnya tim penyelamat dan fasilitas untuk bencana alam, serta keadaan kota Delhi yang rawan banjir, membuat kota ini berada di nomor 3 besar sebagai kota paling berbahaya saat gempa terjadi. Oh ya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk berlangganan channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video informatif dan edukatif dari Sagai Sastra. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.